lagi dengan saya. Kali ini kita masih membahas tentang minyak bumi, dan untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang keberadaan minyak bumi, kemudian proses pengeborannya dan pengolahannya. Minyak bumi sebelum dilakukan pengeboran, kita harus mengetahui keberadaannya, posisi minyak bumi itu adanya di mana. Nah, dengan cara apa? Nah, tahapannya yang pertama adalah pemetaan geologi. Jadi, tim survei ini dia akan melakukan survei melihat peta. Jadi, dia melihat peta itu dari mulai peta satelit, peta geologi, peta cekungan, dan lain-lainnya. Setelah mengetahui keberadaan atau lokasi minyak bumi, baru dia melakukan survei yang lainnya, yaitu seperti salah satunya adalah survei seismik. Survei seismik ini itu untuk menentukan keberadaan minyak bumi di dalam bumi. Nah, survei seismik adalah salah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon gelombang seismik berupa suara ataupun gelombang yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direfleksikan atau direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batasan-batasan batuan. Nah, metode ini dilakukan dengan cara peledakan, memberikan ledakan kecil dengan dinamit. Nah, ketika diberikan ledakan maka akan menghasilkan gelombang. Gelombang itu akan mencapai ke kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Nah, kemudian ketika gelombang tersebut mendapatkan batuan yang mengembung atau batuan yang kembung, nah gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan tersebut akan ditangkap oleh sensor, alat sensornya. Nah, dari situ diketahui keberadaan minyak bumi di dalam bumi berapa kilometer. Setelah diketahui keberadaan minyak bumi di dalam bumi berapa kilometer dari permukaan bumi, nah kemudian langkah selanjutnya adalah tim pengeboran ini dia harus mendapatkan izin dulu nih dari BP Migas. Nah, izin tersebut ya didapatkan supaya mereka melakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah pengeboran. Nah, pengeboran minyak bumi adalah salah satu pekerjaan yang dengan resiko yang tinggi ya. Jadi proses pengeboran yang sederhana yaitu membuat lubang atau kolong segi 4 atau selar tepat di lokasi yang teridentifikasi terdapat kandungan gas atau minyak dengan menggunakan rig atau alat yang membantu proses pengeboran. Rig akan masuk ke dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, gas bumi, minyak atau deposit mineral di bawah tanah. Ya, selanjutnya adalah pembangunan tower atau tiang baja dengan ketinggian puluhan meter secara vertikal. Setelah proses pembangunan tower terselesaikan dengan baik, pengeboran minyak bumi mulai dilakukan. Jadi pengambilan minyak bumi dari dalam tanah sedikit demi sedikit sehingga terkumpul. Jadi pada saat pengeboran itu nggak cuma langsung dibor ya, kadang alatnya juga terbatas atau pengeborannya kurang maksimal sehingga ditambahkan dengan tekanan tertentu, yaitu tekanannya itu berasal dari pompa air atau pompa udara supaya batuan tersebut bisa pecah dan kita bisa menyedot minyak bumi dari dalam bumi. Nah, setelah dilakukan pengeboran atau penyedotan tadi, maka minyak bumi yang mentah ya, didapatkanlah minyak mentah, kemudian minyak mentah tersebut siap diolah. Nah, pengolahan minyak bumi, jadi minyak bumi ini didapatkan dari hasil pengeboran ya, berupa minyak mentah yang warnanya hitam atau kehijauan. Kemudian minyak mentah ini masih mengandung senyawa hidrokarbon yang kompleks. Nah, kemudian minyak mentah ini akan diproses untuk bisa menghasilkan bahan bakar yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalkan kayak minyak tanah, bensin, dan sebagainya. Nah, proses pengolahan minyak bumi ini juga sama, ada beberapa tahapannya.
Nah, jadi proses pengolahan minyak bumi ini tahapan yang pertama adalah destilasi atau penyulingan bertingkat. Kemudian cracking. Cracking itu adalah memecahkan atau memutuskan hidrokarbon yang berantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Jadi untuk bisa menghasilkan minyak bumi yang lebih banyak, jenis minyak bumi yang lebih banyak lagi yang memang banyak dibutuhkan. Kemudian atau reforming. Reforming itu penggabungan molekul hidrokarbon yang kecil menjadi rantai yang lebih panjang, atau kemudian polimerisasi atau alkilasi, terus treating, kemudian blending. Jadi tahapannya banyak ya untuk bisa hasilnya menjadi bensin, menjadi solar dan yang lainnya. Proses pengolahan minyak bumi yang pertama adalah proses destilasi. Nah, destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana proses ini dibedakan berdasarkan titik didih. Nah, jadi proses destilasi minyak bumi itu dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah dengan tabung yang tinggi yang kedap terhadap udara. Nah, awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut, kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Setelah itu, hasil dari fraksi-fraksi tersebut nantinya akan dipisahkan, di mana fraksi yang memiliki titik didih terendah akan menempati bagian atas tabung, sedangkan fraksi yang memiliki titik didih tertinggi akan menempati bagian dasar tabung. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas LPG, bensin, minyak tanah, solar, oli, lilin, aspal, dan sebagainya. Ya, tapi hasil ini belum tidak langsung dipasarkan atau digunakan oleh kita. Masih ada tahapan-tahapan selanjutnya tadi ya. Jadi masih ada 5 tahapan lagi. Nah, ini adalah proses penyulingan. Ya, ini api, kemudian di sini ini adalah tangki yang sangat besar yang tertutup. Nah, dipanaskan minimal dengan suhu 370 derajat Celcius. Kemudian, nah yang paling bawah yang pasti dekat dengan api yang paling panas dengan suhu 300 derajat Celcius itu didapatkan pelumas ya, oli atau lilin. Nah, yang paling bawah lagi itu yang paling panas dengan suhu lebih dari 300 derajat Celcius itu aspal ya, yang warnanya hitam. Nah, terus di sini ada dengan suhu 250 derajat Celcius didapatkan solar atau minyak diesel juga sama. Nah, kemudian di suhu 120 derajat Celcius kita dapatkan kerosin. Kerosin ini selain minyak tanah juga untuk bahan bakar pesawat. Kemudian di suhu 70 derajat Celcius didapatkanlah bensin. Di suhu 40 derajat Celcius didapatkan ether petroleum. Nah, kemudian di suhu 20 derajat Celcius yang paling dingin itu didapatkan gas petroleum atau salah satunya gas LPG. Nah, seperti ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Gas itu jumlah atom C-nya C1 sampai C4 ya. Jadi metana sampai butana, suhunya 20 ya, 0 sampai 20 derajat Celcius. Manfaatnya itu salah satunya untuk LPG yang kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian bahan baku sintesis senyawa organik. Kemudian ether petroleum itu dengan jumlah atom C5 sampai C7 ya. Pentana sampai heptana dengan suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Nah, ini digunakan sebagai pelarut ya, pelarut untuk bahan kimia yang lainnya ataupun untuk campuran pembuatan cairan pembersih. Nah, terus bensin itu dengan atom C5 sampai C10 dengan suhu 40 sampai 180 derajat Celcius.
Nah, itu digunakan untuk bahan bakar kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, terus nafta dengan rantai atom C6 sampai C10 ya, heksana sampai dekana di suhu 70 sampai 180 derajat Celcius. Nah, ini digunakan sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Selanjutnya kerosin dengan rantai karbon C11 sampai C14 di suhu 180 sampai 250 derajat Celcius itu untuk bahan bakar jet ya, pesawat ataupun juga untuk kompor ya, yang zaman dulu pakai minyak tanah. Kemudian solar ya, ataupun bahan bakar diesel ini di rantai karbon C15 sampai C17 dengan suhu 250 sampai 300 derajat Celcius. Nah, ini untuk bahan bakar kendaraan bensin kendaraan yang bermesin diesel. Nah, atau digunakan juga untuk bahan bakar untuk industri. Selanjutnya minyak pelumas atau oli itu di rantai karbonnya C18 sampai C20 dengan suhu 300 sampai 350 derajat Celcius, yaitu untuk oli dan atau pelumas. Nah, lilin itu dengan rantai karbon di atas 20 ya jumlahnya, dan suhunya juga di atas 350 derajat Celcius. Nah, lilin yang biasa kita gunakan untuk misalkan mati lampu, kemudian untuk pelapis kertas, kemudian untuk batik ya. Jadi kan kalau untuk melukis batik itu ya pakai lilin, atau untuk semir. Nah, terus minyak bakar yang lainnya yang sama C-nya rantai karbonnya lebih dari 20, suhunya juga lebih dari 350 derajat Celcius. Nah, biasanya digunakan untuk bahan bakar kapal laut atau pemanas industri ya, kemudian pembangkit listrik itu salah satunya. Nah, terus yang terakhir adalah aspal, nama lainnya adalah bitumen. Bitumen ini dengan rantai karbon di atas 40 ya, jadi yang paling bawah jadi kalau tadi tangki itu besar, yang paling bawah itu adalah aspal ya, jadi makanya warnanya hitam. Oke. Itu kali ini saja penjelasan dari saya tentang pengolahan minyak bumi. Nah, jadi setelah dilakukan destilasi ini adalah hasilnya, tapi belum murni ya. Jadi masih ada proses-proses selanjutnya yang ketika proses semua dilaksanakan baru jenis-jenis minyak bumi ini baru bisa dipasarkan atau kita gunakan dalam kehidupan kita. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita bahas proses pengolahan minyak bumi yang lainnya. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.